Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ami Cahya Kumara, mahasiswa PPKN PPG kategori 2 dari kelas A Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat hari ini? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Belakangan ini kan kita masuk di musim pancaroba, di mana banyak sekali yang kemudian terserang flu begitu, batuk dan lain sebagainya. Nah, salah satunya Bu Ami, karena Bu Ami memang kurang menjaga daya tahan tubuhnya Bu Ami. Jadi ini batuk nggak sembuh-sembuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, Bu Ami mohon bantuannya. Gaif. Ya Bu. Gaif, oke, silahkan pimpin berdoa teman-teman terlebih dahulu ya. Ya siap Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan kita duduk sempurna. Berdoa mulai. Oke, mungkin cukup. Terima kasih Gaif sudah memimpin berdoa teman-teman. Iya teman-teman, sebelum kita mulai, silahkan diperiksa terlebih dahulu kebersihan bawah kursi, bawah meja, kemudian laci mejanya. Bu Ami tuh sebenarnya paling nggak suka kalau belajar tetapi barengan sama sampah-sampah makanan yang tadi ditinggalkan ketika istirahat begitu teman-teman. Nah, ternyata kenyamanan tempat belajar itu ya sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Kalau tempat belajarnya nyaman, proses pembelajarannya insya Allah juga nyaman dan lancar. Oke. Gaif, bawah mejamu udah bersih kan, If? Beres Bu, udah Oke, bersih. kita mulai ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, apa namanya? Sebentar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi ini, di mana dalam materi ini tentu ya kita tuh dalam melaksanakan suatu kegiatan itu kan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai begitu. Nah, tujuannya apa, Bu Ami? Kita belajar tentang persatuan dan keberagaman tuh tujuannya apa? Oke. Tujuannya tuh sebenarnya ada 4 teman-teman, tetapi yang Bu Ami tuliskan pada pertemuan kali ini adalah tujuan pada pertemuan yang pertama. Baik. Nah, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Kemudian, peserta didik juga diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Begitu. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, teman-teman, ternyata persatuan dan keberagaman itu di agama kita, itu ternyata sudah Allah atur loh. Jauh sebelum kita lahir, bahkan jauh sebelum Indonesia itu berdiri. Allah sudah mengatur di dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Oke, Bu Ami akan tampilkan satu video. Silahkan dicatat. Kalian tadi sudah menyiapkan buku? Alat tulis sudah disiapkan kan? Oke, silahkan apa yang ditayangkan di dalam video ini bisa kalian catat poin-poin pentingnya. Kemudian kalian ya pokoknya catat dulu aja deh. Catat dulu poin-poin penting yang sekiranya menunjukkan keberagaman di Indonesia. Nah, itu kalian catat. Oke. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, sambil ini ya, karena suaranya juga nggak muncul. Jadi ini dapat dilihat ya di layar teman-teman semua. Ini adalah keberagaman yang ada di Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Berbagai suku, budaya, kesenian, kemudian karakteristik masing-masing daerah itu ditampilkan secara apik dalam video ini. Bu, jadi
Oke, ini siapa teman-teman? Terhambat. Atlet, Bu. Peraih medali emas ya. Kategori bulu tangkis. Oke, teman-teman, sudah sama-sama kita sudah sama-sama kita saksikan ya video yang ada di layar tadi yang Bu Ami tampilkan. Cuman mohon maaf, Bu Ami mohon maaf, ternyata audionya nggak keluar. Ini nggak tahu ini, kayaknya perangkatnya Bu Ami yang agak bermasalah atau gimana. Tetapi semoga tidak mengurangi esensi dari video yang Bu Ami tampilkan. Nah, kalian anak-anak hebat, insya Allah tetap bisa menangkap ya, teman-teman ya, apa yang Bu Ami sampaikan ya. 9. Oke, Siska, coba deh cerita tentang keberagaman yang ada di daerahmu. Ada banyak, Bu, keberagaman. Misalnya seperti pekerjaan dan agama. Nah, di lingkungan saya itu ada yang jadi pedagang, kemudian ada yang guru, polisi, juga petani. Oke, good. Thank you, Siska. Applause dulu teman-teman untuk Siska. Oke, thank you, Siska. Rani. Ya, Bu. Menurut kamu apa yang dijelaskan oleh Siska ini benar nggak? Kalau di daerahnya itu ada keberagaman, yang keberagaman itu bentuknya pekerjaan, kemudian agama, benar nggak? Itu bisa nggak disebut keberagaman? Betul, Bu. Betul, setuju sama Siska, Bu. Oke, good. Ternyata kita itu sedang tinggal di daerah yang keberagaman. Mulai dari tadi pekerjaan, kemudian agama, kemudian tarian, dan lain sebagainya. Bu Ami mau cerita sedikit boleh ya teman-teman? Bu Ami tuh inget banget waktu SMA, Bu Ami itu kedatangan temen gitu dari Brunei, jadi kayak pertukaran pelajar gitu di SMA-nya Bu Ami. Nah waktu itu tuh mereka tuh kayak mempresentasikan budaya yang ada di daerahnya. Ketika itu Bu Ami tanya, di Brunei itu sama nggak sih kayak di Indonesia? Indonesia itu kan sukunya banyak sekali, kemudian budayanya banyak sekali, bahkan bahasanya juga banyak. Nah, ternyata teman-teman di Brunei itu tidak seberagam di Indonesia ternyata. Di Brunei itu ya mereka menjelaskan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu ditambah dengan kadang bahasa Inggris begitu. Tetapi kalau bahasa ibu, kemudian ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, terus kemudian dan lain sebagainya, itu ternyata di sana tidak ada. Nah, itu yang ingin Bu Ami sampaikan. Ternyata di Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman. Oke, teman-teman, di depan sudah bisa kalian lihat ya. Nah, ini silakan bergabung dengan kelompok yang sudah Bu Ami tentukan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar mencoba memecahkan suatu kasus gitu. Jadi nanti akan Bu Ami kasih LKPD, di dalam LKPD-nya itu akan ada permasalahan di mana permasalahan itu nantinya akan kalian selesaikan secara berkelompok. Oke, Bu Ami kasih waktu 5 menit untuk kemudian kalian bergabung dengan kelompok. Oke teman-teman, sudah ya? Sudah bergabung kepada kelompoknya masing-masing ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lemes amat, jam terakhir. Udah kepikirannya tuh udah, kalau jam terakhir tuh udah pengen pulang aja. Terus di pikiran kita tuh udah, aduh mama masak apa ya di rumah ya, atau nanti mau GoFood apa ya, mau nge-Grab food apa ya, kayaknya udah gitu semua ya teman-teman kalau jam terakhir tuh. Tetap semangat. Iya, Bu. Tetap semangat. Iya. Nggak apa-apa, oke? Oke, teman-teman sudah bergabung di kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum Bu Ami sampaikan LKPD-nya, Bu Ami akan berikan pengantar tentang materi kita hari ini. Yang pertama, keberagaman di Indonesia itu ternyata ada banyak sekali ya, teman-teman. Nah, salah satunya adalah suku bangsa. Suku bangsa ini bila dibanding dengan negara lain, Indonesia itu memiliki lebih banyak suku bangsa. Nah, dari data yang Bu Ami dapatkan dalam jurnal ya,
itu ternyata jurnal penelitian gitu, ternyata di Indonesia itu terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bu Ami hafal nggak? Nggak, Bu Ami tentu nggak hafal. Sebanyak itu suku yang ada di Indonesia, Bu Ami tidak hafal. Bu Ami akan bagikan LKPD, di mana LKPD itu silahkan dikerjakan melalui HP kalian masing-masing. Akan Bu Ami share linknya, ke grup ya. Kita kan sudah punya grup kita sudah punya grup pembelajaran PPKN. Nah, itu silahkan dikerjakan. Di sana ada satu kasus tentang Citayam Fashion Week. Nah, ini kan masih booming ya. Apalagi kalian anak-anak remaja nih pasti kalau disuguhkan masalah yang seperti ini, yang lagi booming, yang lagi hits nih, kalian akan cepat nangkepnya. Oke, itu silahkan dikerjakan ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Ya, Bu. Baik. Oke, aduh kayaknya nih Bu Ami kebagian jam terakhir. Pokoknya kalian sudah pengen pulang aja, sudah pengen makan masakannya mama ya di rumah ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil dikerjakan ya teman-teman ya. Bu Ami berikan waktu secukupnya untuk kalian mengerjakan. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Ya, selanjutnya Bu Ami akan bagikan game yang itu bisa kalian akses. Nah, silahkan. Ini ada satu game, satu permainan, di mana permainan ini nantinya akan mengarahkan kalian kepada satu jawaban yang esensial berkaitan dengan masalah yang ada di LKPD tadi. Begitu. Coba, Bu Ami sudah kirim ke grup ya. Silahkan dicoba bermain, teman-teman. Sudah mencoba? Ya, Bu. Kamu kelompok berapa tadi? Saya kelompok 2, Bu. Oke. Coba ya. Dicoba untuk bermain gamenya ya. Siap. Ada yang sudah selesai bermain gamenya, sudah menemukan jawabannya, teman-teman? Masih mencari jalan, Bu. Oke, masih mencari jalan. Siapa tadi? Zula ya? Iya, Bu. Oke. Dimakan, Bu, saya, Bu. Oke, nah teman-teman jangan sampai nih kalian terkena sama si musuh yang berwarna biru itu. Jadi selain harus menjawab pertanyaan, kalian juga harus menghindari si musuh yang berwarna biru itu. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Saya sudah, Bu. Oke, luar biasa. Nova. Ayo, Fa, bantuin Bu Ami, Fa. Dari apa yang ditampilkan di game tadi, Fa? Apa jawabannya? Perbedaan sosial. Oke, good. Ada jawaban yang lain? Atau semuanya hampir sama perbedaan sosial? Lucu, Bu, gamenya ini. Oke. Nah, semoga bisa menambah semangat kalian ya di jam terakhir gitu. Kalau nggak ada game, kayaknya kalian juga bakalan berlemas-lemas gitu. Oke, thank you Nova. Nah, selanjutnya teman-teman. Lagi, Bu. Baik, selanjutnya teman-teman, Bu Ami minta hari ini presentasi dari apa yang sudah kalian kerjakan, kemudian kalian coba analisis lagi nih dari apa yang kalian kerjakan, kemudian sudah kalian temukan jawabannya di dalam game Word Wall tadi. Nah, kelompoknya siapa? Bu Ami tuh pengennya volunteer aja daripada ditunjuk. Bu Ami paling senang kalau ada yang menjadi relawan. Saya, Bu. Siapa nih? Bentar. Oke, Xiaomi ya? Halo, Xiaomi ya? Saya, Bu. Iya, ini Xiaomi ya? Iya, saya coba ya, Bu. Saya dari kelompok 1. Iya, yang pertama yang saya dapat tadi, mengapa terjadi pro kontra dan konflik di dalam Citayam Fashion Week. Iya. Nah, yang dalam kegiatan tersebut ini menurut pendapat saya dan kelompok, dalam kegiatan tersebut terjadi banyak kriminalitas, Bu. Jadi seperti
Ya. Kemudian handphone dan lain sebagainya, karena kan rame-rame ya Bu ngumpul. Iya, benar. Jadi nggak ketahuan mana-mana yang ambil. Kemudian selain itu tuh gaya berpakaiannya juga nggak lazim ditunjukkan gitu dalam dalam ini di Indonesia, dalam budaya Indonesia gitu. Nah, di samping itu kontranya juga ternyata ada pro-nya Bu yang terhadap aksi ini. Dianggap aksi ini itu sebagai kreativitas anak bangsa gitu. Jadi nggak hanya kontra, tapi ada pro-nya. Seperti itu. Oke, good. Dari kelompoknya Xiaomi dan kawan-kawan, apa nih kira-kira upaya yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk mencegah adanya konflik yang disebabkan oleh keberagaman? Saling menghargai, Bu. Saling menghargai, menghormati. Good. Saling menghargai, saling menghormati. Apalagi teman-teman? Menjaga rasa persatuan dan kesatuan, Bu. Good, oke. Ada lagi? Menjamin perlindungan Serta bertoleransi. Oke, menjamin perlindungan, kemudian saling toleransi, kemudian apa tadi? Menghargai perbedaan, sama ya, menghargai perbedaan sama toleransi. Nah, teman-teman, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh kelompoknya Xiaomi tadi. Oke, terima kasih ya kelompoknya Xiaomi, kelompok pertama, sekaligus teman-teman yang sudah aktif bertanya. Benar sekali teman-teman bahwa penyebab konflik di Indonesia ini sebenarnya ada yang bisa dicegah gitu, tapi ada juga yang ternyata walaupun sudah kita lakukan upaya preventif, ternyata ya tetap aja berlangsung gitu. Yang belum lama terjadi adalah kasus yang ada di stadion itu ya di Malang. Nah, kita nanti sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita. Semoga mereka-mereka yang menjadi korban, insya Allah ditempatkan di tempat terbaik menurut Allah. Itu ya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, Bu Ami ingin memberikan penguatan tentang apa yang setelah kita pelajari hari ini. Hari ini kita paling enggak sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian penyebab dari konflik yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 bahwa penyebab konflik dari apa yang apa yang kalian kerjakan di LKPD itu adalah ternyata ada perbedaan sosial, di mana perbedaan sosial ini antara perilaku orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, dengan orang yang masih remaja atau anak-anak remaja seusia kalian nih, ternyata ada perbedaan sudut pandang, cara cara berperilaku gitu, tentu ada banyak perbedaan. Nah, yang kontra bilang ini tidak baik dilakukan, apalagi ini di Indonesia yang pola budayanya tidak seperti itu, tidak berpakaian seperti itu. Tetapi bagi anak-anak muda, ternyata pakaian seperti ini tuh gaul abis gitu loh, guys, gaul banget gitu. Nah, itu yang dinamakan perubahan sosial, perbedaan sosial antara orang yang tua dengan yang anak-anak remaja. Nah, akhirnya itu menimbulkan konflik. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, silahkan berkemas. Mas Gaif, tolong dipimpin lagi berdoa teman-temannya. Ya, Bu Guru. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan sikap hidup sempurna, berdoa, mulai. Cukup, marilah kita ucapkan terima kasih kepada Bu Ami untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Bu Ami. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih buat teman-teman. Oke, Bu Ami akhiri, jangan Ami. lupa. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, Bu Ami akhiri ya, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap jaga semangatnya untuk selalu belajar. Bu Ami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.